kita akan lalui untuk mendengarkan tentang pelatihan digital literasi. Apa digital, apa literasi, itu nanti bisa dibahas ya atau ditanyakan tidak ke narasumber. Ada 2 narasumber yang siap untuk bergabung dengan kita. Yang pertama Pak Dr. Andes Habib MA. Yang kedua kami sapa Pak Habib. Pak Dr. Andes Habib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini teman lama saya ini. Lama dan baru, Pak. Habib Manan ini ya. Yang kedua yang kita mau kenalkan adalah Bu Kuntum ya. Kuntum Latifatur Rasyidah. Latifatur Rasyidah. Assalamualaikum. Dan ada warna-warni nih Bu Kuntum ini. Nanti Pak Habib Manan dan Bu Kuntum Latifatur Rasyidah itu akan membimbing kita. Beliau menguasai sepenuhnya tentang apa yang ada di perpustakaan itu. Jadi nanti bisa kalian tanya apa saja. Kalau sekarang mahasiswa sudah jarang beli buku ya, karena buku itu bisa diakses ya, lewat perpustakaan, lewat jurnal, lewat buku hasil penelitian. Oke, untuk mempersingkat waktu saya persilahkan kepada Pak Habib Manan atau Bu Kuntum dulu. Silakan. Saya serahkan sepenuh waktunya kepada Pak Habib dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sehat? Masih semangat? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat literasi, kami ucapkan selamat bergabung ke perpustakaan UINSA. Di sini nanti kami akan memperkenalkan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa. Dalam penyampaian ini akan disampaikan oleh Bapak Habib Manan. Saya bacakan kurikulum vitae beliau ya. Namanya DRS Haji Habib Manan MM. Beliau adalah pustakawan madya di perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Beliau berada di bagian teknis perpustakaan. Beliau rumahnya di Lidah Wetan, Lakar Santri, Surabaya. Oke, untuk materi yang selanjutnya akan saya serahkan kepada beliaunya. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Adik serta literasi dasar perpustakaan UIN Sunan Ampel. Saya ucapkan ahlan wa sallam bihudurikum. Selamat datang, selamat bergabung untuk mengikuti literasi dasar perpustakaan UINSA periode 2020-2021. Sebelum kami teruskan, tidak ngantuk, ada pepatah yang perlu saya sampaikan untuk menyemangati kita. Elok rupanya si kumbang jati, di bawah titik pergi ke gali, sungguh tiada terkira senangnya hati, karena kita bisa berjumpa walau
dalam kondisi melalui layar kita. Tambah lagi satu, buah jagung buahnya berbulu. Kalau direbus warnanya biru. Walaupun kita baru ketemu, tetap saya ucapkan I love you. Oke, terima kasih. Itu pepatah sebagai pembuka. Jadi yang saya hormati, terkait dengan perpustakaan yang kita miliki, Perpustakaan Sunan Ampel Surabaya, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selalu mengupgrade apa yang dimilikinya agar bisa dimanfaatkan oleh pemustaka, pengguna perpustakaan secara maksimal. Yang intinya perlu dipahami, jadi di fasilitas yang kita miliki, yang dimiliki oleh perpustakaan untuk menunjang visi perguruan tinggi, itu Tridharma perguruan tinggi sebagai pusat pengetahuan dan pembelajaran, riset dan pengembangan, pengabdian masyarakat, maka diharapkan adik-adik mahasiswa mampu memanfaatkannya secara maksimal apa yang dimiliki oleh perpustakaan. Terkait dengan fasilitas yang kita miliki, perlu Anda ketahui perpustakaan mempunyai koleksi pada pokoknya bentuk fisik dan non fisik. Itu yang perlu Anda ketahui. Berbentuk fisik dan non fisik. Kalau berbentuk fisik misalnya berbentuk koleksi cetak, untuk buku, jurnal, artikel misalnya yang berbentuk fisik, termasuk karya-karya S1, S2, S3, skripsi, tesis, dan disertasi yang berbentuk fisik pun juga ada, walaupun sudah ada yang berbentuk non-fisik, library, karena sudah digitalkan. Bahkan mulai 2016 itu sudah mahasiswa S1, S2, S3 sudah tidak store berbentuk fisik, hanya mentorkan bentuk file dan dimasukkan di proses digilipkan, digitalisasikan. Anda bisa memanfaatkan melalui koleksi yang berbentuk non fisik. Berbentuk fisik tadi antaranya, Mbak sama buka parutannya, buku yang bisa dipinjam dan yang tidak bisa dipinjam terkait koleksi. Nanti saya lanjutkan kejelasannya. Misi dan misi. Next, berikutnya keanggotaan aja. Nah, terkait dengan keanggotaan, belum Anda memanfaatkan fasilitas yang kita miliki, yang dimiliki oleh perpustakaan, tentunya ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan, yang Anda lakukan. Anda harus menjadi keanggotaan dulu, harus tercatat sebagai anggota, terdaftar sebagai anggota, lalu proses mekanisme yang sudah diberikan. Anda menunggu NIM-nya dulu, jadi kemudian daftar jadi anggota. Nanti ada proses pendaftarannya. Ruangan yang ada di perpustakaan dengan bagian-bagian, ada bagian sirkulasi, koleksi, layanan, dan sumber digital. Sirkulasi adalah layanan peminjaman, pengembalian, juga perpanjangan. Jadi Anda nanti kalau pinjam yang berbentuk fisik harus datang ke perpustakaan. Itu syaratnya. Datang ke perpustakaan biar mencari katalog yang disediakan. Masuk ke perpustakaan, hendaknya
tentunya harus sesuai dengan prosedur yang diberlakukan. Pakaian yang rapi, bersepatu, pakaian yang sopan sesuai dengan ketentuannya. Itu saat melakukan peminjaman. Jadi kalau Anda mau pinjam, perpustakaan sudah memberikan pelayanan peminjaman mandiri. Anda nanti setelah mencari koleksi melalui katalog yang sudah disediakan, katalog itu pun bisa mencari di ruang perpustakaan dengan komputer-komputer yang tersedia, atau melalui karena bisa diakses melalui online, bisa di HP Anda, bisa di komputer layar Anda yang ada webnya, bisa dicari di mana saja secara online. Itu katalog, sekalipun yang diinginkan adalah pinjam berbentuk fisik. Setelah ditemukan di katalog, kemudian cari di ruangan yang tersedia. Ruangan tersedia. Dan dipinjam mandiri. Nanti akan dibimbing, ada ketentuannya bagaimana caranya untuk peminjaman mandiri. Setelah itu ditunjukkan pada bagian sirkulasi untuk dikoreksi, dilihat apakah sudah masuk pinjamannya atau belum. Tilas, kemudian setelah itu dibawa pulang. Terkait dengan peminjaman, masa pinjamannya 1 minggu untuk mahasiswa S1, S2, S3. Nanti ada keterangan juga. Durasi waktunya ini 1 minggu, maksimal 5 buku, dan bisa diperpanjang. Panjangnya melalui online. Ada fasilitas online jika Anda mau menginginkan memperpanjang koleksi yang Anda pinjam tadi. Kemudian yang ketiga terkait dengan koleksi yang kita miliki. Koleksi ada yang bisa dipinjamkan dengan label punggung. Punggungnya itu di buku ini ada label. Ada labelnya dengan kodenya U. Label di punggung kodenya U. Ini berarti menunjukkan koleksi ini dipinjamkan. Bisa dibawa pulang. Bisa dibawa pulang. Itu yang koleksi bertanda U di label punggungnya. Misalnya ini yang ini U. Ada koleksi yang tidak dipinjamkan, tapi di koleksi umum juga ada, semua ada di koleksi umum. Diambil satu-satu dari masing-masing judul, kemudian disendirikan dalam suatu ruangan. Dan koleksi ini tidak dipinjamkan, karena sebagai safe, tandonnya, kasih kode T. Ini disediakan dalam rangka barangkali peminjaman di koleksi umum. Koleksi yang ada di ruangan umum sudah habis, pinjam oleh pemustaka, oleh pengguna, oleh mahasiswa, maka Anda bisa menuju ke ruangan koleksi safe atau tandon tadi. Hanya saja tidak bisa dibawa pulang. Bisa difotokopi atau dibaca di tempat. Ada koleksi yang juga tidak dipinjamkan dengan kodenya R di atas ini. Kalau kodenya R, label punggungnya berarti buku-buku referensi sebagai rujukan saja. Bisa dicatat, bisa difotokopi, dan tidak bisa dipinjam juga pulang. Buku-buku referensi itu misalnya kamus, ensiklopedi, mukjam, dan sebagainya. Itu buku-buku rujukan. Kemudian koleksi lain ada koleksi jurnal yang bentuk fisik juga ada, majalah juga ada, artikel juga ada. Di ruangan koleksi tandon tadi, gabungan di situ. Ada koleksi lain yang berbentuk fisik, itu
itu berbentuk koleksi khusus. Dikasih namanya, dikasih nama koleksi khusus yang terdiri dari koleksi hasil karya mahasiswa S1, S2, koleksi karya S1, S2, S3, yaitu skripsi, tesis, dan disertasi, ditempatkan di ruangan koleksi khusus. Ini yang berbentuk fisik. Masih ada, jika Anda menginginkan yang berbentuk fisik, ingin tahu, monggo Anda silakan datang ke ruangan itu ini di lantai 3. Hanya saja untuk yang mulai 2016 hingga sekarang, 2016 akhir sampai sekarang, sudah tidak ada karena sudah langsung store file dan sudah digital library-kan. Bisa Anda akses melalui online kapan saja dan di mana saja. Dan koleksi yang berfisik, skripsi, tesis, dan disertasi tadi tidak bisa dipinjam. Mungkin bisa difotokopi dengan beberapa saja. Kemudian layanan perpustakaan. Layanan perpustakaan memberikan layanan pada mahasiswa S1, S2, S3, dosen dan karyawan, serta tamu dari luar yang menunjukkan identitasnya, atau mahasiswa non-UIN 9 Ampere bisa daftar jadi anggota perpustakaan kita. Hanya saja yang dari luar tidak bisa memanfaatkan fasilitas pinjam dibawa pulang. Hanya bisa memanfaatkan di dalam, baca, fotokopi, atau dicatatnya. Kemudian berikutnya adalah sumber digital. Ini adalah layanan yang bentuk elektronik atau online. Nanti ada tutorialnya, saya berjelas. Tentang keanggotaan tadi ini sudah saya sampaikan. Anggota perpustakaan terdiri dari mahasiswa, dosen, karyawan, dan masyarakat umum. Ya, next. Keanggotaan baru perpustakaan bisa melalui follow IG Perpustakaan Unginsa. Anda harus punya IG. Join, gabung ke grup Telegram dengan alamat yang di depan itu bisa Anda screenshot. Kemudian upload foto dengan membuka katalog melalui katalog, link domain katalog.uinsby.ac.id. Itu ada kolom untuk mengupload foto sebagai daftar menjadi anggota. Foto terbaru, formal, dan nama filenya pakai NIM Anda. Maksimal kapasitasnya tidak melebihi dari 500 MB. Tidak melebihi dari 500 MB itu fotonya yang bisa diupload. Kemudian, ini adik-adik. Halo? Ikuti semua ya? Ada dimut semuanya. Kemudian konfirmasi upload pada grup Telegram dengan format NIM sudah upload. Next. Hak pinjam koleksi cetak. Ini perlu dimengerti bagi adik-adik mahasiswa kalau nanti sudah membuka layanan pinjaman yang koleksi cetak, dan insya Allah minggu kedua dari Oktober, hari Rebu, Allah sudah dibuka layanan, mungkin 1 minggunya sekali atau 2 kali nanti. Allah 1 minggu 1 kali atau 2 kali. 1 kali. Untuk awal
pelayanan insya Allah minggu kedua dari Oktober, hari Rebu, buka pelayanan dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Dan mekanismenya harus cuci tangan sebelum masuk, cek termometernya, suhunya, kemudian juga jaraknya diatur karena tetap kita melakukan secara protokol kesehatan. Mahasiswa 5 eksemplar 1 minggu bisa diperpanjang dan perpanjangnya melalui online, tidak datang. Jadi kalau memperpanjang tidak boleh datang, harus perpanjangan mandiri di rumahnya masing-masing melalui HP-nya, melalui webnya. Untuk dosen diberi hak untuk mendapatkan 10 eksemplar dengan durasinya 1 bulan. Bisa diperpanjang lagi 1 bulan. Juga online perpanjangannya. Kembalinya aja harus datang untuk mengembalikannya. Kemudian karyawan 5 eksemplar sama dengan mahasiswa. Mahasiswa itu S1, S2, S3 sama, tidak dibedakan. Walaupun S2, S3 sama. Karyawan sama 5 eksemplar 1 minggu. Dan masyarakat umum baca dan fotokopi di tempat saja. Tidak bisa pinjam untuk dipulang. Ini terkait koleksi cetak yang bisa dipinjam. Dan pinjam. Akses koleksi buku. Pustakaan Uwinsa juga menyediakan akses koleksi buku dengan syarat yang berhak mengakses koleksi perpustakaan digital buku adalah sivitas akademika dibuktikan dengan kartu yang sah, yaitu KTM, karpet, kartu pegawai. Peminjam dibatasi 5 eksemplar dan mengikuti semua ketentuan buku. Oke, next. Terkait dengan koleksi yang kita miliki, koleksi digital buku tadi sementara ini karena selalu masih dikerjakan, dalam kondisi selalu dikerjakan, saat ini 1.500 eksemplar. Koleksi cetak yang kita miliki saat ini 105.000 eksemplar. 105.000 eksemplar. Koleksi repositori, kita library, jadi hasil-hasil karya S1, S2, S3, serta hasil karya dosen universitas akademika yang ada di UIN ini dimasukkan ke repository, kita library. Buku, artikel, ataupun skripsi, tesis, disertasi yang saat ini sudah mencapai 25.122 judul. 25.122 judul. Untuk e-book, koleksi e-book yang bisa diakses secara online, buku elektronik, sementara ini mencapai 3.887 judul. E-jurnal 1.400 judul. Next. Panduan pendaftaran perpustakaan digital buku. Ini bisa Anda screenshot. 1. Mengunduh aplikasi Uwinsa melalui Play Store pada telepon seluler Anda. Yang 2. Menginstal aplikasi pada telepon seluler. 3. Melakukan registrasi dengan menekan menu registrasi. 4. Melengkapi form pendaftaran. Disarankan menggunakan email dengan domain uwinsby.ec.id. 5. Mengunggah foto KTM atau karpet Uwinsa. 6. Buka email keanggotaan dan tekan tautan aktivasi. Yang ke-7, registrasi terverifikasi jika pengguna telah menerima balasan aplikasi siap digunakan. Oke, next. Layanan dasar hukum. Terkait dengan layanan dasar hukumnya adalah Keputusan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya nomor 67 tahun 2020
tentang panduan tatanan normal baru, adaptif, produktif, dan aman COVID-19 di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya. Prinsip layanan mengutamakan mengedepankan keselamatan, safety oriented, ketepatan, kemasan atau metode, kemudahan, user friendly. Layanan masa kenormalan baru, online atau daring. Nah, ini terkait dengan saat ini, kondisi saat ini, kita masih dalam kondisi pandemi. Tentunya hendaknya Anda banyak memanfaatkan layanan-layanan online, mulai daring. Dan yang kita siapkan, yang kita sediakan, kita fasilitasi adalah peminjaman baca koleksi digital buku-buku tadi, akses koleksi digital repositori. Nanti ada alamat link domainnya. Nanti kemudian ketiga, akses jurnal e-book, ada link domainnya juga. 4, bimbingan literasi informasi kayak saat ini bisa diberikan pada kalian, dan unggah karya ilmiah repositori nanti kalau Anda sudah lulus S1, S2, S3, karya ilmiahnya, tesis dan disertasinya, dan bimbingannya itu nanti. Offline learning proses, peminjaman dan pengembalian koleksi cetak 1 minggu sekali. Saat ini minggu kedua Oktober, hari Rabu. Jadi hari Rabu minggu kedua Oktober. Dan pelayanan offline atau luring cross access. Sumber digital. Nah, ini perlu Anda screenshot atau perlu Anda catat, adik-adik mahasiswa pustaka. Ini yang sangat penting saat ini untuk Anda ketahui, karena amat pentingnya. Hendaknya Anda screenshot atau dicatat. Sumber digital pertama adalah koleksi digital buku Winsa, Play Store. Tadi sudah sampaikan, koleksi cetak dengan melalui, kalau Anda mencari koleksi cetak, maka harus melalui katalog. Bisa diakses secara online juga dengan link domainnya katalog.uinsby.ec.id. Lalu mencari koleksi cetak, dan 2 minggu yang akan datang di minggu kedua Oktober kita sudah mulai buka layanan 1 minggu sekali. Batasi. Yang ketiga, koleksi repositori dengan alamat link domainnya digilip.uinsby.ec.id, dan ebook.uinsby.ec.id. Yang e-jurnal library.uinsby.ec.id. E-jurnal dengan alamat library.uinsby.ec.id ini. Penjurnator di luar, kalau akses di luar kampus dengan login akun yang dibuat di Uinsa. Misalnya EBSCO, username-nya adalah Uinsa, misalnya besar-besar. Passwordnya ampel_20, hanya besar. Di EBSCO misalnya Anda cari jurnal, dia berbentuk EBSCO, pakai usernya kalau diakses di luar kampus Winsa maksudnya, itu usernya pakai Winsa, tulisannya besar-besar, passwordnya ampel_20, hanya pakai angka besar. Oke, next. E-book, ini alamatnya ebook.uinsby.ec.id dari Springer, Natur, EBSCO, ini tadi sudah ya? Emerald, username-nya adalah uinsunampel@yandex.com dengan password Kota Pahlawan. Kita contohkan ya,
Diklip dulu ya, diklip dulu ya, diklip ya. Diklip dulu. Katalog ya. Kita buka katalog aja, katalog dulu. Nah, ini katalog yang disediakan oleh Perpustakaan Uninsa, bisa diakses melalui secara online mana saja. Perlu Anda pahami untuk menelusur koleksi yang ada di perpustakaan. Maka Anda bisa melalui dua kategori. Yang di sebelah kiri atas, dalam kolom kata kunci, kalau melalui sebelah kiri, kolom ini adalah pencarian sederhana. Dan yang sebelah kanan, pilih bahasa Indonesia, itu advanced, ada tulisan advanced, itu berarti pencarian secara spesifik. Lebih cepat, lebih akurat. Misalnya kalau kita mencari, melalui yang pencarian sederhana, maka kalau Anda melalui pencarian sederhana ini, yang muncul semua koleksi yang kita miliki akan tampil. Ini bedanya yang sederhana dan spesifik. Koleksi apapun yang kita miliki tampil. Misalnya teologi, itu maka yang muncul nanti bisa dari buku, jurnal, buku umum yang dipinjamkan tadi, buku tandon, buku referensi, skripsi, tesis, dan disertasi, semuanya akan muncul. Ini bedanya yang sederhana dan yang lebih spesifik atau advanced. Contohnya kita membuka teologi, kemudian diklik pencarian. Ini yang pencarian sederhana. Klik. Lagi proses lemot ini. Belum kok, udah tak? Nah, kalau Anda mencari dengan kata teologi tadi di atas, ternyata agak lambat. Dengan pencarian teologi tadi ditemukan 406 judul yang ditemukan dari pencarian Anda melalui kata kunci teologi. Dan di bawahnya ini Anda bisa membuka mana yang diinginkan, yang sesuai dengan Anda cari. Sedangkan diklik 1 sampai itu terakhir berapa halaman itu semuanya dengan kata kunci teologi. Karena teologi filsafat di atas itu. Di filsafat. Mana tadi? Pelan-pelan. Ini. Ya itu. Teologi filsafat dan saya kita buka. Kita klik judulnya yang muncul gambar pulsa tangan tadi, maka muncul judul yang Anda cari tadi. Ini berarti menunjukkan buku umum. Tolong dilihat nomor panggilnya di bawah ini. Yang kita buka tadi berarti buku umum dengan kode U, nomor panggilnya, nomor klasifikasinya U2X7.1-T. Ini yang Anda catat. Di nomor panggil ini yang Anda catat, terus judulnya, dan dilihat kolom yang ada ini.
kolom yang tersedia ini, kalau ada tulisan tersedia atau loan, berarti buku ini belum dipinjam. Sebelah kanan atas, tersedia atau loan, berarti bukunya ada di perpustakaan, belum ada yang pinjam. Kalau dipinjam orang, berarti dalam peminjaman tulisannya ada warna merah, tapi tertulis dalam peminjaman, berarti buku ini sudah tidak ada di perpustakaan. Lihat saja kondisinya masih tersedia atau sudah dipinjam. Nah, ada merah tapi tidak dipinjam, tersedia namun tidak untuk dipinjamkan to no loan. Kodenya, nomor panggilnya adalah T. Berarti buku tandon tadi yang tidak dipinjamkan. Satu buku dari semua koleksi yang kita miliki, kita sendirikan. Masing-masing judul. Setiap judul kita sendirikan, diambil satu-satu, dan kita masukkan dalam ruangan tertentu yang disebut dengan ruangan koleksi tandon. Kodenya T. Ini tidak dipinjamkan. Oke. Next. Kalau Anda pinjam, yang perlu dicatat adalah apa tadi? Nomor panggilnya dan judulnya. Dan pastikan tidak dipinjam orang lain. Atau bukan koleksi tandon. Atau bukan koleksi referensi. Ini kan panah tanda panah. Dan macam-macam yang muncul karena kita pencariannya melalui pencarian yang sederhana. Bisa skripsi muncul, bisa koleksi referensi, bisa koleksi tandon, bisa jurnal dan macam-macam karena melalui pencarian sederhana dengan kolom sebelah kiri atas ini. Kalau kepingin yang lebih spesifik adalah kita mencari melalui yang ada tulisannya advanced sebelah kanan, kolom sebelah kanan. Tulis teologi tadi. Teologi dengan kata kunci yang sama tadi melalui judul. Salah satunya aja. Jangan, nggak usah pengarangnya, nggak usah pilihnya, salah satunya. Bisa dari pengarangnya atau bisa subjeknya. Subjek itu kata pokoknya, kata kuncinya ya. Nah, kemudian kita arahkan bahwa itu GMD. Coba dicari GMD-nya. Ini lebih spesifik. Klik GMD. Tanda panahnya hitam itu, kemudian kita pilih apa yang kita cari. Teologi yang koleksinya berbentuk buku atau disertasi atau jurnal atau koran atau majalah atau skripsi atau tesis, silakan Anda pilih. Tesis, silakan, atau disertasi atau buku, silakan Pak. Buku aja buku. Kalau buku klik buku, kemudian tipe koleksi. Koleksi buku kan ada yang dipinjam dan tidak. Kalau yang dipinjam tadi berarti koleksi umum. Yang diklik ada koleksi umum. Kemudian pencarian. Klik pencarian maka akan muncul sebelah kiri juga munculnya hanya 322 dengan kata yang sama. Teologi dengan kata kunci yang sama. Cuma bedanya ini spesial buku saja. Karena melalui advanced yang muncul spesial buku saja. Buku umum muncul. Tandon tidak dipinjamkan. Oke, sudah perlu buka enggak? Halo, adik? Coba kita buka salah satunya. Intelektual Islam. Hah? Ya. Terus di atas. Menataskan sedikit. Nah, ini ada contoh sedang dipinjam ke jatuh tempo, berarti koleksi ini dipinjam orang lain. Ini menunjukkan berarti Anda belum bisa pinjam ini. Tapi banyak yang lain yang belum dipinjam. Anda masih bisa datang sini, dicatat nomor panggilnya, judulnya, kemudian kita cari di rak ruangannya koleksi umum. Nanti Anda bisa dibantu sama kawan-kawan pustakawan, barangkali kerepotan. Oke, next.
itu terkait dengan katalog atau pencarian yang secara fisik. Katalognya aja bisa secara online, tapi barangnya yang dicari koleksinya ada di perpustakaan. Kemudian kita coba mencari digital library, digital kita, koleksi digital kita. Kita buka digital library. Ini karena lama. Naikkan sedikit deh. Naikkan turun sebentar ke bawah. Nah, ini pencarian koleksi yang berbentuk digilip, digital library. Kita bisa melalui advanced atau sebelah kiri, ini pencarian sederhana. Username-nya bisa melalui browse, dibuka browse. Yang kalau melalui yang sederhana, maka yang muncul tiap tahun ada, subjek ada, per fakultas ada, atau melalui pengarang juga ada tersedia. Ini mencari sederhana karena ini agak lambat karena saat ini dipakai semua oleh seluruh fakultas dengan materi yang sama buka semuanya, jadi agak lumayan lambat. Ya ini terus kita buka, tanda panah tadi akan muncul melalui year, ada dari tahun berapa yang Anda cari, silakan bisa diklik. Terus melalui subjek tentang materi apa saja, misalnya manajemen, teologi, perbankan, macam-macam, bisa melalui subjeknya ini akan muncul, tampil, tinggal Anda memilihnya. Divisi ini per fakultas muncul. Anda melalui tiap bagian atau tiap fakultas, maka klik yang divisi. Tinggal memilih fakultas apa saja nanti. Terus yang melalui autor, pengarangnya akan muncul. Ini pencarian yang sederhana. Tapi kalau Anda melalui search, kalau melalui advanced search berarti pencarian spesifik. Pencarian spesifik, klik advanced search, maka akan muncul bisa melalui titel, judulnya, atau kreator, pengarangnya. Silakan Anda mencarinya melalui ini. Titel, judul, kreator, pengarangnya. Coba ditulis dengan nama saya, misalnya Habib. Yang muncul nggak di bawahnya itu? Habib banyak, namanya Habib siapa, dan nanti akan muncul pengarang yang namanya Habib. Klik setnya, maka semua yang tampil ini adalah yang ada namanya Habib. Ya Habib Sono, Habib siapa aja, Habib, yang di bawah ini ada Habib Lukman, Habib saya ini Habib. Sudut pandang pustakaan ditinjau dari keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Ini saya, insya Allah. Teknologi informasi bagian dari pengembangan perpustakaan. Ini yang saya bisa Anda buka, atau bisa buka yang lainnya, silakan. Satu ini coba dilihat implementasi zakat sebagai, coba diklik judulnya
satunya aja. Dibuka salah satu judulnya akan tampil seperti ini, dan ini bisa dibuka, di-download, tampil secara full text-nya. Abstraknya, daftar isinya, per babnya muncul. Babnya muncul. Bisa Anda pilih. Coba salah satunya, Bu, bab 1 misalnya. Klik bab 1. Kita download, kita klik bab 1, maka akan tampil bab 1 di layar Anda. Bisa Anda manfaatkan. Kalau ini dimanfaatkan, insya Allah luar biasa. Dengan catatan jangan plagiarisme. Karena mudah diketahui di era teknologi seperti ini. Ada mesin pendeteksinya. Bisa Anda manfaatkan. Anda tidak harus datang ke perpustakaan kita, anak-anak di rumah sambil nyantai, di mana saja di ruangan terbuka atau di rumah, bisa Anda manfaatkan koleksi-koleksi yang kita miliki secara online, yang berbentuk digital library. Ini ada karya-karya dosen yang berbuku juga ada, artikel juga ada, majalah juga ada, masuk karya-karya S1, skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, sudah semakin yang lama-lama juga rencana mau didigitalkan, masih dalam proses semuanya. Cuman mulai tahun 2016 sampai sekarang masih wajib store filenya saja, sudah tidak store berbentuk fisiknya. Oke, sudah, next. Library, Mbak, library. Kita buka library.unsba.ac.id. Dari link ini Anda bisa melihat seluruh bagian yang kita miliki. Link-link domain seluruhnya ada di library.unsba.ac.id. Nah, kalau Anda membuka dengan link domain library.unsba.ac.id, saya mengarahkan panah sampai link library.unsba.ac.id yang atas itu, maka akan muncul tampilan seperti ini. Semuanya ada di sini, alamat-alamat linknya. Bisa EBSCO, Emerald, Springerlink, Eresos. Eresos ini adalah kita kerjasama dengan Perpustakaan Nasional. Jadi kalau Anda ingin tahu buku-buku online yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional, cukup membuka dengan link domain Eresos ini. Kita library juga ada di sini, membuka katalog tadi juga ada di sini. Ini Pak, kolom aja Mbak, buntir-buntir bawah itu Mbak, sama ini. Nah. Buntir bawahnya kan ada gini-gini, kan ke samping dong. Ya, ini link domain yang sudah tercakup dengan alamat library.unsba.ac.id. Berikutnya adalah kita contohkan kalau kita mengakses di jurnal tadi. Play Store. Iya, ya. Untuk Play Store. EBSCO. Oke. Kita buka contoh yang EBSCO tadi. Nah, ini kolom e-book atau e-jurnal yang kita buka. EBSCO. Misalnya yang bawah itu e-book collection. Kita klik, kemudian buka continue, dan nyoba aja. Nanti adik-adik
bisa mengaksesnya dengan mudah insya Allah. Penting memperhatikan. Kita buka, kita tulis religion ya. Kita tulis misalnya kita cari religion karena koleksi ini banyak bahasa Inggris. Kita buka religion. Nah, muncul di tampilan Anda, layar Anda, tinggal memilihnya. Islam and Science bisa dibuka, Religion and Social Science bisa, tinggal memilih. Dan bisa Anda manfaatkan. Oke adik-adik, untuk tutorial videonya terkait dengan proses prosedural pendaftaran sebagai anggota, nanti ada di tutorialnya ini akan disampaikan oleh kawan saya, Bukuntum Latifatul Rasyidah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang season 2 ini, saya akan menampilkan video-video. Yang pertama, video tentang perpustakaan kita selama sebelum pandemi. Jadi ini memang akan saya tayangkan nantinya yang akan menjadi bekal sahabat literasi saat setelah pandemi selesai ini dan buku. Susahnya. Ya, sabar Pak. Sabar Pak. Iya Pak, ini komputerku ini pelan. Video tik. Percuma kalau dilanjutin tak fokus pada nanti semua. Semangat, tolong berpindah teman-teman kita. Ya Allah Pak, kok begini lama sekali. Tak terbayangkan lagi. Pak, saya sabar ya. Ini memang komputer ya kan dipakai semua. Sorry agak lama. Proses.
Saya nggak bisa kalau depan tempat. Ya Allah. Kalau nggak salah, minimal maksimal tadi aku targetnya tinggal begini. Iya sudah Pak. Pak. Ini soal internet. Aduh. Akun baru itu kita menggunakan email pribadi atau email bisa. Jadi saya. Apa nih? Ya. Pak, untuk registrasi akun baru itu kita menggunakan email pribadi atau email bisa. Kan sudah disediakan dari bisa. Sarana baca menjadi prioritas, meliputi desain gedung yang sesuai dengan kebutuhan aktivitas perpustakaan, penyusunan draft koleksi berbasis secure, comfortable, dan accessible, koleksi aman dari kerusakan, dan pengguna nyaman untuk menggunakannya. Perpustakaan ini juga memberi layanan fotokopi guna mahasiswa untuk menggandakan koleksi perpustakaan yang diperlukan. Koleksi perpustakaan tidak hanya dapat diakses secara langsung, tetapi juga dapat diakses secara online melalui ikon online katalog, digital library, dan e-sources lainnya. Perpustakaan menyediakan ruang lobi bagi pengunjung yang dilengkapi dengan sarana televisi. Pada hari-hari tertentu, perpustakaan juga menyuguhkan sajian pemutaran film-film terkini yang berorientasi pada pengembangan wawasan pengetahuan.
dalam menjalankan fungsi untuk mewujudkan visi di bidang. Itu tadi adalah sekilas informasi tentang perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya yang nantinya akan sahabat literasi kunjungi setelah masa pandemi. Saat masa pandemi yang sekarang ini, perpustakaan tetap memberikan layanan pinjaman buku. Tata caranya ada sebagai berikut.
Sahabat literasi itu adalah contoh bentuk layanan yang akan kami berikan saat masa pandemi yang sekarang kita alami. Jadi kita memberikan layanan peminjaman dan pengembalian. Untuk peminjaman buku untuk mahasiswa 5 eksemplar, berlaku selama 1 minggu. Jika ingin memperpanjang buku tersebut, perpanjangannya secara online 1 minggu lagi, seperti itu. Di sini buku jika tidak dikembalikan pada saat tanggalnya, maka buku tersebut akan dikenakan denda Rp500 per buku per hari, seperti itu. Oke. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Unsa bersama saya Gandhi. Di video kali ini kami akan membahas prosedur tentang pendaftaran perpustakaan digital Unsa UBU Perpisa secara daring yang merupakan kerjasama antara perpustakaan Unsa dengan PT 6. Semua sivitas akademik UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menjadi anggota perpustakaan digital Unsa UBU. Oke, langsung saja. Pengguna diharuskan untuk mengunduh aplikasi Unsa Perpustakaan Digital UBU melalui Play Store pada telepon seluler masing-masing. Setelah aplikasi terpasang, pengguna melakukan registrasi anggota untuk mendapatkan akses terhadap database perpustakaan digital dengan menekan menu registrasi. Pak, sabar Pak. Iya Pak. Siapa Pak? Aku tidak berusaha Pak. Aku kan juga Pak. Berusaha. Jangan bantu ini loh. Ikan hiu makan tomat. Hari ini telah terberat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perpustakaan Unsa bersama saya Gandhi. Di video kali ini kami akan membahas prosedur tentang pendaftaran perpustakaan digital Unsa UBU.
Perpustakaan Digital Winsa Kubuku adalah layanan akses pinjam baca terhadap buku-buku nasional berbahasa Indonesia secara daring yang merupakan kerjasama antara Perpustakaan Winsa dengan PT 6 Kubuku Indonesia. Semua sivitas akademik UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menjadi anggota Perpustakaan Digital Winsa Kubuku. Oke, langsung saja. Pengguna diharuskan untuk mengunduh aplikasi Winsa Perpustakaan Digital Kubuku melalui Play Store pada telepon seluler masing-masing. Setelah aplikasi terpasang, pengguna melakukan registrasi anggota untuk mendapatkan akses terhadap database perpustakaan digital dengan menekan menu registrasi. Pengguna melengkapi form keanggotaan sesuai dengan data diri aktif. Disarankan menggunakan email berdomain winsby.ac.id dan jangan lupa buat kata sandi. Lanjutkan untuk mengisi data personal Anda mulai dari jenis kelamin hingga jenis pekerjaan. Dalam tipe identitas terdapat 4 pilihan. Pilihlah salah satu dari 4 pilihan tersebut. Lalu isi nomor kartu identitas yang Anda pilih. Isi juga nomor telepon yang aktif. Dalam kolom edukasi, pilih jenjang yang sedang Anda tempuh saat ini. Jangan lupa pilih status pekerjaan Anda. Selanjutnya, lengkapi data tempat tinggal Anda. Yang terakhir, pengguna mengunggah foto identitas diri mereka, KTM untuk mahasiswa dan kartu pegawai untuk pegawai Winsa yang masih berlaku dan terbaca dengan jelas. Selanjutnya, tekan menu registrasi. Akan muncul pop-up perhatian dan tekan OK. Lalu tunggu sesaat dan akan muncul pop-up registrasi akun baru. Cek email yang telah Anda daftarkan sebelumnya. Buka email dari kubukumail.com. Dapat pesan verifikasi email dan klik aktivasi. Registrasi akan terverifikasi jika pengguna telah menerima balasan email dari admin dan keanggotaan siap digunakan. Sekian dari video prosedur kali ini. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi yang pertama sampai saat ini, kalian sudah apa yang kelas yang dari itu adalah contoh untuk pendaftaran kubukunya. Selanjutnya akan saya tampilkan panduan untuk penelusuran sumber-sumber elektronik selain yang kita buku-buku yang kita punya, seperti itu. Iya.
melakukan penelusuran e-journal atau e-book pada laman Springer Nature, langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan mengunjungi web library.winsp.ac.id. Kemudian, tekan logo Springer Nature pada halaman bawah web. Selanjutnya, tekan menu sign up atau login untuk membuat account pada database Springer Nature. Kemudian, lanjutkan dengan mengisi form pada bagian bawah menu dengan keterangan "Don't have an account". Akun yang telah dibuat dapat digunakan ketika berada di luar jaringan kampus UINSA. Penelusuran e-journal dapat dilakukan dengan menekan menu jurnal. Kemudian login dengan akun yang sudah dibuat. Ketikkan kata kunci yang sesuai dengan kebutuhan informasi yang dicari menggunakan search engine. Dapat juga menggunakan fitur Advanced Search untuk penelusuran yang lebih spesifik. Dengan cara klik icon setting pada sebelah kanan search engine, kemudian pilih Advanced Search. Kemudian, isi form yang tersedia dengan informasi yang ingin dicari seperti judul, penulis, dan tahun terbit. Hasil pencarian dari menu Advanced Search memiliki tingkat relevansi yang lebih tinggi terhadap kebutuhan informasi user. Penelusuran e-journal atau e-book pada laman EBSCO dapat diakses melalui web library.winsp.ac.id dengan menekan logo EBSCO host pada bagian bawah laman. Login dengan username UINSA dan password ampel_20 jika berada di luar kampus UINSA. Sama seperti pada penelusuran menggunakan laman Springer Nature dan EBSCO sebelumnya, klik logo Emerald pada bagian bawah laman library.winsp.ac.id. Kemudian, login menggunakan user winsunanampel@yandex.com dan password Kota Pahlawan.
Pada halaman bawah web. Apa? Saya apa, Pak? Selanjutnya, akan men-sign up atau login Ini untuk membuat tutorialnya rekening pada database Manager. Kemudian, lanjutkan dengan mengisi tutorialnya form masih pada anu, bagian bawah masih menu lagi, dengan Pak. keterangan don't have account. Digunakan modulnya apa loh, Pak? Oke. Akun yang telah dibuat dapat digunakan Ya ketika weh, berada sampean di ya luar Pak saiki ya. jaringan. Ya, cepetan aku mood. Pintunya apa? Adik-adik yang saya hormati, demikian literasi. Demikian literasi informasi dasar, materi literasi informasi dasar yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan berguna dan manfaatnya. Jika Anda memahaminya dan bisa memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh perpustakaan kita, Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Perlu jelas diketahui, Perpustakaan UIN Sunan Ampel, perpustakaan kita ini mulai otomasi saja tahun 1998. Dan itu sudah terbaik di lingkungan Kementerian Agama se-Indonesia. Kita memulai otomasi saja sudah 1998. Saat itu sudah terbaik di lingkungan Kementerian Agama, perguruan tinggi Kementerian Agama se-Indonesia. Tepuk tangan untuk adik-adik. Jadi intinya, koleksi kita itu ada dua kategori, koleksi fisik dan non-fisik. Kalau Anda memanfaatkan koleksi fisik, mencari dulu di katalog yang tersedia, yang Anda buka, yang Anda telusur, tentang apa saja, kemudian dicatat nomor panggilnya dan judulnya kalau sudah menemukan apa yang dicari. Catat nomor panggilnya sama judulnya, dan pastikan bahwa koleksi yang Anda pinjam tadi, yang Anda telusur melalui katalog tadi, belum dalam pinjaman orang lain. Masih kondisinya free ada di perpustakaan. Itu terkait dengan koleksi fisik. Nah, perlu Anda ketahui tadi untuk mulai pelayanan fisik Anda bisa memanfaatkan fasilitas peminjaman, insya Allah dimulai minggu kedua Oktober. Saat pandemi ini dimulai minggu kedua Oktober, hari Rabu. 1 minggu masih dicoba 1 kali. Hari Rabu. Hari Rabu. 1 minggu 1 kali. Ya. Nah, tolong ini di screenshot terkait dengan gabung grup Telegram, upload foto maba, katalog online, ini cara pencariannya. Sama seperti pada penelusuran menggunakan laman Spring Manager dan EBSCO sebelumnya, klik logo Emerald pada bagian bawah laman library.uinsp.ac.id. Ini caranya kalau Anda gabung di Telegram, yang Anda catat tadi, yang Anda klik screenshot itu tadi. Di Telegram. Kemudian,
Login menggunakan gabung user grup Win Telegram, Sunan Ampel upload foto @yandex.com maba, katalog dan online, password koleksi Kota digital. Pahlawan. Nah ini perlu Anda catat. Jika dimasukkan di chatting Anda, kolom chatting Anda. Perlu Anda ketahui juga, karena ada dua tipe koleksi yang bisa dimanfaatkan, koleksi fisik dan non-fisik. Yang non-fisik adalah yang koleksi online dengan link-link domain yang sudah disampaikan tadi. Itu perlu dicatat, masuk digital library, koleksi e-book, e-journal, tadi sudah disampaikan, Emerald, EBSCO, Springer Nature, kemudian Eresos, perpustakaan pusat, perpustakaan Indonesia, bisa kita akses melalui online. Kita bisa membuka link yang sudah ada. Melalui library.uinsby.ec.id, Anda akan bisa melihat semua link yang kita miliki. Link domain yang kami miliki sudah bisa Anda manfaatkan. Atau melalui masing-masing link bisa. Ingin muncul semuanya melalui library.uinsby.ec.id tadi. Itu pada dasarnya terkait dengan koleksi yang kita miliki laboratori tadi. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Ada lagi satu lagi yang saya sampaikan tadi, untuk perpanjangannya dilakukan perpanjangan mandiri. Ada kolom di katalog, buka katalog.uinsby.ec.id, di atasnya ada kolom perpanjangan, diklik dan itu nanti ada panduannya. Kalau mau perpanjang buku, tinggal klik judulnya, nomor barcode bukunya. Nomor barcode bukunya adalah nomor ini. Ini atau nomor di bawah ini. Kelihatannya. Itu diklik yang harus diperpanjang mana, tinggal dipilih, kemudian bisa diperpanjang 1 minggu. Tapi kalau lebih 1 minggu berarti buku itu terlambat. Kalau terlambat, Anda ketahui ada sanksinya. Saat ini diberlakukan untuk 1 hari 1 buku 500. Kalau 5 buku berarti 2.500 kali berapa hari. Tolong itu juga hati-hati. Nah, kolom perpanjang tinggal klik. Kemudian biar nggak terlambat. Nanti kalau sudah musim peminjaman yang normal atau peminjaman normal, kita melakukan pelayanan secara offline. Tolong diperhatikan kalau kata kunci terlambat berarti ada sanksinya, per buku per hari 500. Semakin banyak Anda kalau tidak itu mengembalikan, berarti Anda akan kena sanksi tinggal berapa hari. Oke, barangkali demikian itu yang dapat saya sampaikan. Kira-kira apa yang ada yang perlu ditanyakan? Pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih Pak Bu atas informasinya. Ada yang perlu ditanyakan bisa melalui IG ya, Telegram. Bisa melalui IG. Beberapa persoalan, yang pertanyaan bisa melalui IG. Nanti akan dijawab oleh kawan kami. Kalau memang perlu dipertanyakan. Ada yang perlu ditanyakan karena waktunya sudah jam 11. Saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Habib Manan. Mudah-mudahan ilmunya yang disampaikan barokah dan para mahasiswa baru bisa memahami
secara utuh ya, meskipun tidak semuanya belum memahami 100%, tapi insya Allah nanti kalau terus-menerus mencoba dan mencoba, insya Allah bisa memahami.